Kabar ini, kabar terkabar. Wait. Jadi kagak enak nih mau ngabarin ini. Kagak enak buat pembencinya. Ya nih ada kabar terbaru nih. Pak Jokowi jadi Dewan Penasehat Bloomberg New Economy. Luar biasa Bapak ini. Diem-diem. Tahu-tahu jadi Dewan Penasehat. Cawe-cawe kali ini Pak Jokowi ya. Aduh. Bikin sakit hati pembenci aja nih Pak Jokowi. Padahal kemarin tuh ada yang ngarep-ngarep banget ya. Itu pendukungnya ya. Pengen junjungannya itu jadi sekjen PBB. Katanya jadi presiden tuh bukan levelnya lah. Jadi dewan PBB lah, ketua umum PBB baru keren katanya. Ada orang yang ngomong begitu, pembenci Pak Jokowi. Tapi nggak kesampaian ya. Ya kita doain aja lah bakal kesampaian tuh ya. Supaya junjungannya bisa jadi itu. Dan kita juga harus hargain kalau beliau itu jadi apa namanya nanti suatu saat benar-benar terjadi itu dikabul sama Allah itu jadi ketua umum PBB, kita harus angkat topi karena beliau juga warga negara Indonesia. Tapi beda Pak sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu dikatain macam-macam sama pembencinya itu luar biasa. Dikatain plonga-plongo, nggak ada kerjanya, macam-macam lah. Tahu-tahu nongol Pak Jokowi jadi Dewan Penasehat Bloomberg New Economy. Aduh, sedih rasanya dengar ini kalau pembenci. Apalagi kemarin tuh ya yang bilang-bilang, wah kalau Bu Mega mano apa namanya berbicara di sini, Pak SBY berbicara di sini, Pak Jokowi apaan katanya? Tahu-tahu Pak Jokowi jadi Dewan Penasehat. Makanya Bapak Ibu kita nggak boleh ngeremehin orang lain, apalagi beliau itu tokoh-tokoh besar, kagak boleh. Kita hargailah ya karena beliau-beliau itu pemimpin. Ya kalau ada yang nggak bagus ya kita kritik, itu hal yang wajar. Bukan mengkritik karena kebencian, karena ketidaksukaan. Masa Pak Jokowi kagak ada kerjanya pisan. Padahal masyarakat di bawah itu merasakan sekali, dunia internasional mengakui juga. Eh, Emang kalau pikiran-pikiran kacau begitu tuh repot ya. Kita mau ngasih tahu yang benar aja ke mereka kagak peduli sebenarnya. Tapi ya kita usaha aja lah sebagai masyarakat yang juga punya kepentingan ya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana pemerintah itu bekerja. Bukan cuma omon-omon, bukan. Tapi ada yang dikerjakan. Kalau ada hal yang kurang, ya tentu pasti ada. Apapun di dunia ini ya, setiap orang pasti ada kekurangannya, setiap organisasi pun ada, apalagi negara pasti banyak apa kekurangannya. Maka itu kita bantu. Jangan udah diserangnya tuh ya yang kagak yang aneh-aneh lah ya, yang kagak jelas. Serangnya pribadi-pribadi. Ayolah bicara kebijakan. Mau kritik Pak Prabowo bagaimana kebijakannya. Puji apa yang dilakukan juga oleh Pak Prabowo. Begitu. Jadi kita ada. Ini ada orang bilang Pak Jokowi kagak ada prestasinya sama sekali. Kan kocak. Nah jadi kan ini membantah ya sebenarnya. Nggak tahu buat mereka ya. Bahwasannya Pak Jokowi itu ya memang diakuin lah prestasinya sama dunia luar juga ya. Apalagi kita tahu nih Bloomberg ya, Bloomberg. Pak Jokowi diangkatnya di Dewan Penasehat Bloomberg New Economy. Tapi ini gua ada video yang menarik ya. Ya memang Pak Jokowi beberapa kali tuh di wawancara sama Bloomberg. Tapi ini yang untuk sebelum Pak Jokowi itu purna tugas ya. Pada saat wawancara dengan Bloomberg.
Bagaimana wawancaranya? Mari kita simak videonya. Let's go, kita play. You talked about an economy that will grow at 7%. Right now, the GDP is still far away from 7%, and we're in the final year of your presidency. Why have you failed to get to 7%, yeah? Target itu memang harus diberikan jangan rendah, terlalu enak nanti tim kita. Jadi harus diberikan setinggi mungkin sehingga ada keinginan kuat untuk mencapai itu. Yang kedua memang situasi global ekonomi yang tidak mendukung. Yang ketiga, kesiapan infrastruktur di dalam negeri dalam rangka kompetisi, dalam rangka menarik investasi, dalam rangka ekspor juga memang belum mendukung. Saya kira memang satu-satu yang harus diselesaikan. So you've laid the foundation, the infrastructure for the country to get to 7%. Iya, karena memang fondasinya baru kita buat. Kita baru membangun 16 airport baru, 18 pelabuhan baru, kemudian jalan tol mungkin sampai saat ini sudah 2040 kilometer, kemudian membangun bendungan dari 61 sekarang baru selesai 36. Saya kira kalau ini semuanya selesai, infrastruktur kita siap, daya saing kita kuat, disitulah pertumbuhan ekonomi kita akan bisa melompat naik. But not all the projects have been beneficial. We have some pointing to the Yogyakarta airport build at a cost of more than $700 million, but only 10% of the capacity is being used. And also the toll road in Aceh, they say it's not being used by cars, but also by animals to cross. I mean, how do you respond to those criticisms that perhaps, all these infrastructure has been built but underutilized? Ya, infrastruktur itu memang tidak bisa bermanfaat langsung sekarang. Itu adalah jangka menengah dan jangka panjang. Kalau infrastruktur kita bangun sekarang, itu hasilnya akan nampak baru nanti mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Pilihannya dibangun sekarang atau dibangun nanti. Kalau saya dibangun sekarang. And by choosing to build a high-speed rail now, Jokowi believes it will boost the country's competitiveness in the future, despite the price tag. It came at a high cost, ya, Pak? $7 billion, overruns of more than $1 billion. Is it worth it? Jangan dihitung profit, tapi yang dihitung adalah benefit. But Bapak, profitability does matter. How do you ensure that state-owned companies, that the government are not saddled with debt that cannot be paid back? Ini sebelum berjalan kan semuanya ada studinya, ada kalkulasinya, ada hitungannya, semuanya dihitung. So you're comfortable? Ya, dari hitung-hitungan. This is a project funded by the Chinese government under the Belt and Road Initiative. Indonesia is among the top 3 beneficiaries of the BRI. Has the BRI initiative been beneficial for the country? Jadi MRT itu dibangun oleh Jepang dan didanai oleh Jepang. Kereta cepat itu dibangun oleh China dan didanai oleh China. LRT dibangun oleh kita sendiri dan juga gerbongnya juga oleh Indonesia sendiri. Sehingga dan ini semuanya pertama, MRT adalah pengalaman pertama kita juga. LRT juga adalah pengalaman pertama kita juga. Kereta cepat ini adalah juga pengalaman kita yang pertama. Oleh sebab itu, kita dari pengalaman pertama ini nanti bisa mengambil pelajaran. Bagaimana yang paling efisien, mana yang paling baik, dan politik luar negeri kita ini bebas aktif. Apa pelajaran itu ya, Pak? Politik kita ini bebas aktif, tidak berpihak ke siapapun, ke negara manapun, dan Indonesia juga sahabat semuanya. Dengan Amerika baik, dengan Tiongkok baik, dengan Jepang baik, dengan Korea baik. Saya kira kita baik semuanya kok. Are there economic benefits to be had
by balancing the relationship with China and Russia, for instance, instead of turning your back? Ya kok tetap kepentingan nasional Indonesia adalah nomor satu, baik itu dari sisi ekonomi maupun dari sisi politik. Kita tidak mau rivalitas ini mengganggu stabilitas di kawasan, mengganggu stabilitas ekonomi. Saya kira sekali lagi Indonesia berpihak pada perdamaian. Is the US a trusted partner, or do you think you need to hedge with China? Ya sekali lagi Indonesia ini terbuka untuk siapa saja. ASEAN juga terbuka untuk siapa saja. Indonesia ingin tumbuh, ASEAN juga ingin tumbuh. Kita ingin kerjasama yang inklusif dan menjaga stabilitas di kawasan, karena tanpa itu kita di ASEAN, di Indonesia, saya kira sulit untuk membangun. There is a sense that emerging economies like Indonesia are now able to exercise more of their muscle given the tensions between the US and China, given organizations like BRICS, given the coming up of the Global South. Indonesia memang ingin berhubungan dengan negara manapun, ingin juga bergabung dengan organisasi manapun yang memberikan manfaat yang baik terhadap negara kita, terhadap rakyat kita. Dan kami telah juga mengajukan untuk bergabung dengan OECD, yang itu kita melihat sangat bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. Dan Indonesia memang merupakan salah satu negara yang sejak awal ditawari masuk BRICS. Hubungan Indonesia sekarang dengan negara-negara BRICS juga baik-baik saja, tidak ada kendala. Jadi menurut saya ada yang bertanya kenapa tidak masuk BRICS. Ya, kita tidak ingin terburu-buru. What are the concerns about joining BRICS? Kita masih menunggu waktu yang baik. Bisa tahun depan, bisa mungkin tahun depannya lagi. Belum, semuanya sekali lagi tidak buru-buru, perlu sebuah pertimbangan yang matang. Ya begitulah tadi ya wawancara Pak Jokowi dengan Bloomberg. Mungkin itu salah satu penilaian dari Bloomberg menjadikan Pak Jokowi menjadi Dewan Penasehat Bloomberg New Economy. Mungkin ya, kita kan kagak tahu. Yang punya penilaian kan Bloomberg ya. Jangan yang minusnya aja tuh, kayak apa tuh, OCCRP. OCCRP aja cuma ngadain polling dan tidak bertanggung jawab dengan siapa yang ngisi polling itu. Tuh. Tapi digorengnya minta ampun. Disangkanya Pak Jokowi itu ya, aduh, tokoh korup dunia, kacau emang. Padahal OCCRP pun udah klarifikasi, bukan begitu maksudnya. Dia mengadakan polling dan polling itu bebas siapa yang mau ngisi. Mungkin yang ngisi para pembenci Pak Jokowi semua. Tapi akhirnya bukan Pak Jokowi sih ya yang dinobatkan sebagai tokoh terkorup dunia pada saat itu ya. Tahun 2024 apa saat itu. Ya begitulah ya. Gitu ya, sebarkanlah aura-aura positif para pemimpin negeri kita supaya negeri kita juga dipandang bagus oleh luar. Yang di dalam negeri kekurangannya kita bantu. Bagaimana caranya supaya negeri kita ini berjalan dengan baik. Masyarakatnya jadi maju, sejahtera, makmur, tuh begitu. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.